Halo semuanya, kali ini aku bikin dessert yang rasanya tuh enak banget, lembut banget, dan ini terbuat dari kacang almond yang sudah di chopper atau di blender ya. Nah ini, dan glazingnya aku pakai glazing strawberry. Nah simak videonya ya. Nah, sebelumnya aku mau rendam dulu sekitar 150 gram kacang almond. Ini aku mau bikin susu almondnya dulu ya. Tentunya almondnya direndam dulu selama semalaman pakai air mineral. Boleh pakai air matang. Ini kita tutup, kita diamkan selama semalaman. Boleh diganti airnya ya setiap 6 jam. Nah, berikutnya ini dia setelah semalaman aku rendam, hasilnya dia sudah mulai agak mengembang sedikit ya. Nah kita buka, ini hasilnya. Ini airnya udah aku ganti selama 2 kali ya, selama 6 jam aku ganti. Nah kita saring dulu, kita keluarkan airnya. Nah ini dia almond yang sudah direndam selama semalaman. Kita akan chopper, kalau misalnya tidak ada chopper bisa di blender. Nah kita pasang alat pengocoknya dulu. Nah berikutnya kita masukkan dulu kacang almond di chopper atau blender juga boleh. Nah berikutnya aku tambahkan juga kurma. Ini kurmanya sudah dibuang isinya ya. Ini sekitar 5 buah kurma. Lalu aku tambahkan 100 ml sirup maple ataupun sirup jagung. Nah ini bisa diganti madu ya. Berikutnya tambahkan juga seperempat sendok teh Himalaya salt atau garam pink itu ya, garam sehat. Nah berikutnya kita masukkan 600 ml air mineral. Kita akan chopper dulu sampai halus sekitar 5 menitan ya. Nah kita chopper dulu. Kalau tidak ada chopper bisa di blender. Nah ini kita sudah selesai menghaluskan kacang almondnya. Kita akan buka alat pengocoknya. Berikutnya kita akan saring susu almondnya ini ya. Siapkan tempat, baru kita siapkan kain penyaring atau khusus untuk penyaring susu biasanya ya. Ini di online shop banyak banget dan harganya itu murah juga. Nah kita peras-peras seperti ini sampai benar-benar keluar semua ya susunya. Kita peras seperti ini, hasilnya kurang lebih sekitar 800 ml ya. Nah berikutnya kita aduk semuanya. Ini kalau mau disimpan bisa langsung disimpan di kulkas, ditaruh botol bersih, bisa tahan sekitar 3 hari. Ini aku ambil setengah cup atau 125 ml. Nah ini aku mau rendam gelantinnya aku pakai setengah sendok makan. Kita tuang di wadah. Berikutnya kita tuang air hangat secukupnya, kita aduk-aduk supaya gelantinnya mengembang. Nah kita aduk sebentar, kita diamkan sebentar ya. Nah gelantin ini adalah bahan utama dari panna cotta. Ini nggak bisa di skip ya, nggak bisa diganti dengan bubuk agar-agar, nanti teksturnya beda lagi. Kita sisihkan dulu. Berikutnya kita siapkan panci, kita tuang 250 gram whipping cream cair. Nah berikutnya aku tambahkan juga 125 ml susu almond ya, yang tadi kita aduk. Ini nyalanya api kecil ya, api kecil. Setelah mulai agak hangat, kita baru masukkan gelantin yang sudah kita rendam dengan air panas tadi. Kita masukkan ya, jangan lupa apinya kecil ya. Kita masukkan dulu gelantinnya. Nah berikutnya kita aduk terus, jangan sampai dihentikan adukannya, kita harus aduk terus. Kita masak sampai pinggir-pinggirnya tuh ada buih-buih, kayak ada buih-buih di pinggir-pinggir tuh artinya udah matang. Jadi nggak boleh mendidih banget ya. Berikutnya kita saring. Nah kita saring, ini rasanya udah manis sih menurutku ya. Tapi soalnya kan nanti mau di topping dengan glazing strawberry. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih manis, bisa ditambahkan gula halus atau sirup maple dari awal kita masak tadi. Nah ini setelah kita saring baru kita tuang di cup atau di gelas. Ini hasilnya adalah sekitar 400 ml ya, kita tuang. Nah kita mau simpan di kulkas selama kurang lebih 3 jam. Karena gelantin ini kan teksturnya beda dengan bubuk agar-agar, dia lebih lembut kayak gitu. Nah ini kita diamkan dulu selama 3 jam ya di kulkas.
Nah ini dia setelah keluar dari kulkas, setelah kita simpan 3 jam hasilnya mulai padat tapi lembut. Nah ini aku mau topping dengan glazing strawberry. Ini glazingnya aku pakai yang instan ya, pakai punya Chef Matt. Bisa juga selai strawberry atau selai strawberry homemade yang kita bikin sendiri. Strawberry dicincang baru dimasak dengan gula, dijadikan topping juga bisa. Nah ini aku pakai glazing karena glazingnya ini dari coklat strawberry ya, jadi nggak boleh beku, jadi harus langsung dinikmati biar rasanya tetap lumer. Nah kita semprotkan semua glazingnya, baru kita akan hentak-hentakan ya supaya permukaan glazingnya rata. Kita hentakan seperti ini supaya permukaannya rata. Nah kalau untuk topping itu opsional ya, bisa selai strawberry atau koktail itu juga bisa. Nah ini aku mau hias dengan whipping cream. Nah berikutnya aku kasih tambahan sedikit buah strawberry dan juga daun mint. Nah ini dia hasilnya, kita akan cek, kita akan ambil sedikit sesendok seperti ini. Panna cottanya rasanya luar biasa enak, ini lembut banget. Bayangkan ya rasanya tuh dari whipping cream ditambah dengan almond, susu almond dan gelatin, rasanya tuh lembut banget. Aduh pokoknya enak banget. Nah ini panna cotta ini kalau tidak ada susu almond bisa diganti susu UHT ya. Nah ini dia hasilnya, lembut banget kan, lumer banget. Nah ini dia panna cotta ala Farah Liama. Nantikan kreasi Farah Liama berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you semuanya. Happy baking, happy cooking. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia.